Imbas remehkan tolak cari pelapis Rivera. Kekhawatiran bonek dan Bonita tentang kurangnya pelapis Francisco Rivera di Persebaya ternyata terbukti. Ketika Rivera absen karena cedera di musim lalu, tim justru mengalami kekalahan beruntun. Bonek dan Bonita telah meminta manajemen Persebaya untuk mencari pelapis yang sepadan untuk Francisco Rivera. Namun permintaan tersebut sepertinya tidak diindahkan sehingga ketika Rivera absen, tim kesulitan mencari pengganti yang tepat. Kekalahan beruntun yang dialami Persebaya saat Rivera absen menjadi bukti bahwa tim sangat bergantung pada pemain tersebut. Manajemen Persebaya perlu melakukan evaluasi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Kita berharap manajemen Persebaya dapat belajar dari pengalaman ini dan melakukan langkah-langkah untuk memperkuat tim. Dengan demikian, Persebaya dapat menjadi lebih stabil dan kompetitif di musim ini. Menyedihkan sekali, performa apik Rivera tercoreng. Kekalahan Persebaya Surabaya dari tuan rumah Persib Bandung pada Jumat lalu masih menyisakan kekecewaan karena menghentikan tren positif tim asuhan Eduardo Perez. Hasil buruk itu semakin lengkap ketika gelandang andalan Persebaya, Francisco Rivera, di kartu merah pada menit-menit terakhir pertandingan setelah terlibat insiden dengan pemain Persib, Goicoechea. Hal ini tentu merugikan bagi Persebaya, karena Rivera merupakan roh permainan skuad Green Force. Ketika ia absen, maka dikhawatirkan performa Persebaya akan turun. Sangat disayangkan Persebaya mendapat kartu merah tersebut, karena Rivera sejatinya bermain tidak buruk-buruk amat. Mengutip dari SofaScore, indikator performanya berwarna hijau atau masih di angka 7,2. Jika dirinci lagi, sepanjang laga hingga ia dikeluarkan, mantan pemain Madura United itu mencatatkan 80% passing akurat, 3 umpan kunci, 1 umpan crossing, dan 2 umpan lambung akurat. Ia juga memenangkan 4 duel darat dan 1 duel udara, mencatatkan blocking, intercept, dan clearance masing-masing 1. Sementara itu, pelatih Persebaya Eduardo Perez menyatakan Green Force seharusnya bisa mencetak gol di babak kedua karena permainan mereka cukup agresif. Untuk saya, permainan ini memiliki 2 bagian yang berbeda. Babak pertama untuk Persib dan babak kedua untuk Persebaya, kata Edu seperti dikutip dari laman resmi Persebaya. Posisi ranking kiper Hernando Ari melorot. Performa Hernando Ari bersama Persebaya Surabaya layak diberikan kredit meski timnya tumbang dari Persib Bandung. Sayangnya, kekalahan tipis 0-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api membuat posisi Hernando di daftar penyelamatan terbanyak Super League 2025-2026 melorot dan digusur kiper asing Dewa United Sonny Stevens. Kegagalan membawa poin dari Bandung membuat nama Hernando Ari ikut terlempar dari daftar kiper dengan penyelamatan terbanyak. Posisi teratas kini direbut Sonny Stevens, penjaga gawang asing milik Dewa United. Berdasarkan catatan resmi Super League 2025-2026, Sonny sudah mengoleksi 19 penyelamatan dari 5 laga. Ia menggeser Hernando yang kini berada di posisi ketiga dengan 17 penyelamatan dari 4 laga. Bagi Hernando Ari, melorotnya peringkat tentu menjadi cambuk untuk tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Apalagi Persebaya Surabaya masih harus menjaga konsistensi jika ingin bersaing di papan atas. Kiper Timnas Indonesia itu masih punya kesempatan besar untuk memperbaiki catatan penyelamatan. Laga kontra Semen Padang pada 19 September bisa menjadi momentum Hernando untuk kembali ke papan atas daftar penjaga gawang terbaik. Meski gagal menyelamatkan gawang dari gol William Barres, performa Hernando sejatinya tetap stabil. Ia masih menunjukkan refleks cepat dan beberapa kali melakukan penyelamatan penting yang menjaga asa Persebaya Surabaya. Kata bonek Persebaya dikerjai perangkat pertandingan. Kekalahan hadapi Persib Bandung kemarin begitu menyakitkan bagi simpatisan Persebaya, terutama bonek maupun Bonita. Mereka sampai mengeluh kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir lewat media sosial. Kritik yang disampaikan mereka tak lepas dari kinerja wasit Chandra yang dianggap masih kurang fair dalam memimpin pertandingan klasik tersebut.
Puncak kekesalan bonek ketika Chandra memberikan kartu merah kepada gelandang Francisco Rivera di penghujung laga. Bonek sejatinya tak terlalu menggubris itu, pemberian kartu merah kepada Rivera. Mereka hanya menyesali perangkat pertandingan tak menggubris beberapa insiden, seperti kaki Rivera yang diinjak pemain lawan. Kemudian Dejan Tumbas yang disikut Berginyo. Insiden ini tak mendapat perhatian serius, termasuk lewat pengecekan VAR. Fakta ini yang membuat bonek geram atas kinerja wasit, bahkan tak sedikit yang menyebut praktik mafia wasit masih menghantui sepak bola Indonesia. Itilik selaku operator Super League maupun PSSI belum memberikan pernyataan terkait keluhan ini, tapi keluhan bonek terus menggema usai pertandingan tersebut. Kenapa laga big match gunakan wasit lokal? Pertandingan big match antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya kemarin menjadi sorotan karena penggunaan wasit lokal yang dinilai tidak profesional. Pertandingan tersebut penuh kontroversi dan banyak pihak menilai bahwa Persebaya Surabaya sebagai tim tamu dirugikan oleh kepemimpinan wasit. Penggunaan wasit lokal dalam pertandingan krusial seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas dan profesionalisme wasit di Indonesia. Padahal, pertandingan biasa seringkali dipimpin oleh wasit dari luar negeri. Hal ini menimbulkan kesan bahwa sepak bola Indonesia terlihat aneh, di mana pertandingan besar justru menggunakan wasit lokal yang tidak profesional, sementara pertandingan biasa dipimpin wasit luar negeri. Harapan untuk PSSI adalah agar hal seperti ini bisa dijadikan evaluasi demi kebaikan sepak bola Indonesia. PSSI diharapkan dapat meningkatkan kualitas wasit lokal dan memastikan bahwa pertandingan besar dipimpin oleh wasit yang profesional dan berkualitas. Kita berharap PSSI dapat menanggapi kritik ini dan melakukan perbaikan dalam sistem pengawasan wasit di Indonesia. Dengan demikian, sepak bola Indonesia dapat menjadi lebih baik dan profesional. Jadi apa hadapi Semen Padang tanpa Rivera? Persebaya Surabaya dipastikan tidak bisa menurunkan gelandang andalannya, Francisco Rivera, saat menjamu Semen Padang dalam laga lanjutan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat 19 September 2025 mendatang. Pemain asal Meksiko itu harus menepi akibat hukuman kartu merah yang diterimanya kala menghadapi Persib Bandung pada Jumat 12 September 2025 lalu. Meski kehilangan salah satu motor lini tengah, pelatih Persebaya, Eduardo Perez Mauran mengaku tak terlalu khawatir. Menurutnya, Bajul Ijo julukan Persebaya masih memiliki banyak opsi untuk menutup absennya Rivera. Kita memiliki 27 pemain, jadi besok kita akan menentukan tim terbaik yang akan tampil, ujar Edo, sapaan akrab Eduardo Perez Mauran. Pelatih asal Spanyol itu menambahkan bahwa timnya sudah melakukan evaluasi mendalam dari laga sebelumnya. Kami harus memperbaiki segalanya. Laga ini akan dianalisis agar Persebaya tampil lebih baik di pertandingan berikutnya, tegasnya. Regulasi kompetisi menyebutkan, pemain yang mendapat kartu merah otomatis absen satu pertandingan. Namun sanksi bisa bertambah jika terbukti ada pelanggaran di luar sepak bola. Absennya Rivera sejatinya bisa ditutup dengan deretan gelandang berkualitas yang dimiliki Persebaya. Nama-nama seperti Tony Firmansyah, Milos Rajkovic, Rahmat Irianto, Alvan Suaib, Dimas Wicaksono, Alfredo Naraya, hingga Kadek Raditya siap jadi alternatif di lini tengah. Ini mengejutkan, akhirnya FIFA turun tangan. Laga bergengsi antara Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League 2025-2026 masih terus menjadi sorotan publik. Bahkan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menyoroti hal ini. Hal tersebut bisa menegaskan bahwa kepemimpinan wasit Liga Indonesia sangat mengkhawatirkan mengenai profesionalnya. Tayangan ulang memperlihatkan kontak kaki antara Barros dan Rivera cukup jelas. Publik pun mempertanyakan mengapa momen itu tidak dianggap pelanggaran, bahkan tak ditinjau oleh VAR. Padahal berdasarkan regulasi FIFA yang tercantum dalam Laws of the Game (IFAB), insiden itu masuk kriteria yang bisa ditinjau lewat VAR. Sikap apa yang diambil PSSI dan FIFA ke depan untuk menangani kontroversi wasit pemimpin pertandingan antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya kemarin? Kalau tanggapan dulur bonek semua gimana? Tulis ya di kolom komentar.